Selamat datang di pembahasan kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tenggelam di tengah berisiknya dunia? Nah, kali ini kita bakal coba menempuh sebuah perjalanan cuma 11 menit aja buat nemuin lagi keheningan di dalam diri. Ini semacam panduan praktis buat kita pulang ke rumah batin kita sendiri. Kita mulai dengan kutipan yang kuat banget ini. Kenapa? Karena kayaknya ini relate banget ya sama kita semua. Rasanya selalu ada panggilan dari dalam diri yang ngajak kita buat kembali ke rumah sejati kita, yaitu keheningan batin. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan. Di tengah-tengah deadline, notifikasi handphone dan segala tuntutan yang nggak ada habisnya, di mana sih letak pintu menuju keheningan itu? Well, disinilah kita akan menemukan jawabannya. Tenang, ini bukan soal teknik meditasi yang ribet atau rumit. Anggap aja ini kayak sebuah ritual pulang. Sebuah perjalanan yang sederhana, tapi dampaknya dalam banget. Dari pikiran menuju ke hati. Dari ego menuju ke kepasrahan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke praktiknya ya. Kita bakal bahas satu persatu tahapannya, jadi kita bisa benar-benar ngerasain apa yang terjadi, bukan cuma sekedar tahu apa yang harus dilakuin. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Ada 4 fase yang jelas. Kita mulai dengan mengosongkan pikiran, terus masuk ke frekuensi pasrah. Dari situ kita akan mencapai puncaknya di kehadiran penuh, sebelum akhirnya kita tutup dan bawa energi ini ke dalam jiwa. Jadi, ini alur yang akan membawa kita dari pikiran yang ramai ke keheningan yang justru hidup banget. Oke, 3 menit pertama, ini semua tentang melepaskan. Tujuannya itu bukan buat ngelawan pikiran, tapi justru jadi pengamatnya. Jadi, biarin aja semua kekhawatiran, kenangan, apapun itu lewat begitu aja. Kita cuma nonton. Coba ucapkan ini di dalam hati. Mantra ini tuh ngebantu kita buat geser posisi. Pikiran kita bukan lagi tuan rumah yang ngendaliin segalanya. Dia sekarang cuma jadi tamu, yang dateng terus pergi lagi, bukan dia yang punya rumah. Oke, lanjut. 4 menit berikutnya, kita geser lagi nih. Dari cuma mengamati, sekarang kita berserah diri secara aktif. Napas jadi guru kita. Setiap kita tarik napas, kita terima. Setiap kita buang napas, kita lepasin ego. Sesimpel itu. Nah, yang keren di sini adalah pergeserannya ya. Jadi pasrah di sini tuh bukan berarti lemah loh. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah tindakan aktif mengosongkan ruang di dalam diri kita. Biar apa? Biar kekuatan yang jauh lebih besar bisa masuk dan ngisi ruang itu. Dan inilah puncaknya. Hadir sepenuhnya. Di sini, selama 3,5 menit, udah nggak ada lagi usaha. Kita sudah hadir. Tubuh rasanya tenang, hati atau kalb jadi lembut, dan ruh terasa begitu hidup. Kita cuma jadi saksi murni atas keheningan yang seolah-olah berbicara di dalam diri. Tanpa analisis, tanpa pertanyaan. Kita hanya ada. Oke, tadi kan kita udah ngelewatin pengalamannya ya. Sekarang, yuk kita coba bedah prinsip-prinsip spiritual yang jadi fondasinya. Sebenarnya apa sih yang lagi kita latih? Frekuensi pertama, kosong. Ini langkah paling dasar buat nyiptain ruang di dalam batin kita. Kayak kita bersihin kanvas dulu sebelum mulai ngelukis. Kita bersihin dari kita, dari aku, dari ego yang selalu pengen diakui. Lanjut, frekuensi kedua, pasrah. Nah, setelah ruang tadi kosong, kita sadar nih, kita milih buat nggak ngisi lagi pakai ego kita. Kita percaya, kita lepasin kendali, dan kita biarin aliran yang lebih besar yang ngambil alih. Dan yang ketiga, hadir. Ini nih buah dari kosong dan pasrah tadi. Sebuah kondisi kesadaran di mana kita terjaga sepenuhnya, di mana kita terhubung langsung dengan momen saat ini, apa adanya. Nah, tabel ini ngejelasin alurnya dengan gamblang banget. Kelihatan kan polanya? Ketiganya ini saling membangun. Kita mulai dengan kosong, yaitu melepaskan ego buat nyiptain kanvas yang bersih. Terus, kita pasrah, menyerahkan kendali, dan jadi wadah yang siap diisi. Akhirnya, kita sampai di hadir, koneksi langsung lewat momen saat ini. Oke, jadi pertanyaan terpentingnya sekarang adalah gimana caranya kita bawa rasa hening yang dalam ini keluar dari ruang latihan kita dan masuk ke dunia nyata yang, ya tahu sendiri kan, super berisik. Nah, ini dia bedanya dalam praktek sehari-hari. Waktu kita latihan, pasrah itu artinya ngelepasin pikiran, gitu kan? Nah, tapi kalau di dunia nyata, pasrah itu artinya menghadapi situasi sulit tanpa panik, percaya kalau kita udah ngelakuin yang terbaik, dan sisanya kita serahkan. Dan ini bukan hal yang abstrak loh, ini langkah-langkah konkret yang bisa langsung kita coba. Awali hari dengan niat KPH.
Lihat semua pekerjaan kita sebagai mediumnya. Kalau lagi pusing, ambil jeda sebentar, tarik napas, dan tutup hari dengan syukur. Jadikan frekuensi ini bagian dari hidup kita. Dan jangan lupa, semua transformasi yang luar biasa ini, koneksi yang dalam banget ini, semuanya itu berawal dari, ya cuma 11 menit. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir. Yuk kita tarik benang merahnya, kesimpulan dari perjalanan kita, buat menemukan lagi rumah di dalam diri kita ini. Coba dengerin baik-baik ya. Intinya, latihan ini tuh bukan soal 11 menitnya. Nah, ini dia intinya. Tujuannya itu bukan cuma buat dapatin tenang sesaat, tapi untuk mengubah cara kita melihat, cara kita ngerasain, dan cara kita ngejalanin setiap momen lainnya. Anggap aja 11 menit itu kayak bibit, yang nantinya bakal tumbuh dan mekar jadi kesadaran kita selama 24 jam penuh. Dan kita tutup dengan pesan yang dalam banget ini. Jadi, keheningan itu bukan berarti kosong melompong, tapi itu adalah sebuah rumah. Sebuah tempat di dalam diri kita di mana kita bisa menemukan asal kita, menemukan Tuhan, dan menemukan diri kita lagi seutuhnya.